Halo siswa kelas 11, selamat datang di pembelajaran prakarya. Saya berharap kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kerajinan. Sebelum kita akan membuat suatu kerajinan, mari kita melihat tahapan-tahapan dari kewirausahaan. Tahapan-tahapan kewirausahaan terbagi menjadi 4 pokok, yaitu yang pertama tentang perencanaan, yang kedua tentang proses produksi, yang ketiga strategi promosi, dan yang keempat laporan. Inilah 4 tahapan pokok dari tahapan kewirausahaan. Mari kita masuk pada tahapan perencanaan. Pada tahapan perencanaan ini ada 4 yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, menentukan ide pokok, ide dan peluang. Yang kedua, menganalisis sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, melakukan perencanaan administrasi. Dan yang keempat adalah perencanaan pemasaran. Selanjutnya, dalam menentukan ide dan peluang usaha, dalam tahapan perencanaan ini, ada beberapa pertimbangan yang harus kita ikuti, yaitu yang pertama, sesuai karakter atau keahlian wirausaha. Artinya, usaha yang akan kita lakukan benar-benar sesuai dengan karakter dan keahlian kita masing-masing. Dalam materi ini tentang kerajinan, itu berarti kerajinan yang akan kita buat nanti itu benar-benar sesuai dengan karakter dan keahlian wirausaha, yaitu kalian sendiri. Yang kedua, mampu menjalankan usaha. Artinya, benar-benar usaha yang akan kita lakukan dalam hal ini tentang kerajinan benar-benar bisa kita jalankan atau bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, sesuai kebutuhan sekitar. Pastikan usaha yang kita lakukan atau dalam hal ini tentang kerajinan yang kita akan buat itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekitar atau kebutuhan di lingkungan kita. Yang keempat, membuat inovasi baru. Artinya, produk atau usaha yang akan kita jalankan itu adalah inovasi yang baru atau tidak ikut-ikutan dengan usaha atau produk dari orang lain. Inilah beberapa pertimbangan yang harus kita lihat ketika kita akan menentukan ide dan peluang usaha. Dalam hal ini, menentukan apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan kita buat di materi kerajinan ini. Selanjutnya, untuk menentukan ide dan peluang usaha, kita bisa menggunakan suatu analisis yang diberi nama analisis SWOT. Analisis SWOT atau kata SWOT ini merupakan kependekan dari beberapa kata yang dari bahasa Inggris. Kata yang pertama, S, artinya strength, atau dalam bahasa Indonesia, kekuatan. Dalam analisis strength ini, kita akan menunjukkan apa kekuatan dari produk yang kita hasilkan. Misalkan kita membuat suatu produk yang ternyata bisa bertahan dalam air. Ini adalah salah satu kekuatan dari produk kita yang harus kita tonjolkan ketika akan dipromosikan. Jadi strength atau kekuatan ini harus benar-benar bisa dilihat oleh orang lain, dan ini yang akan dipromosikan. Yang kedua, W adalah weakness atau kelemahan. Kita harus sadari bahwa produk yang akan kita buat memiliki suatu kelemahan. Misalnya, walaupun bisa bertahan dalam air, ternyata ketika produk kita mudah terbakar. Itu merupakan contoh dari kelemahan produk kita. Kelemahan inilah yang harus kita tutupi.
Walaupun kita harus menyadari ada kelemahan dari produk yang kita buat atau usaha yang akan kita jalankan, atau dalam hal ini kerajinan yang akan kita buat. Tetapi kelemahan ini harus kita tutupi supaya ketika dipromosikan orang lain tidak akan mengetahuinya. Yang ketiga yaitu O, yaitu opportunity atau peluang. Peluang kita terhadap produk yang kita buat. Misalnya bahan untuk membuat produk kita mudah didapat. Itu merupakan suatu peluang kita untuk menghasilkan produk yang baik dan menghasilkan yang lebih banyak lagi. Yang keempat yaitu T, yaitu threat atau ancaman. Kita harus sadari juga bahwa ada ancaman di sekitar kita yang mengancam keberadaan produk kita atau usaha kita. Misalnya, ternyata ada di sekitar kita, orang di sekitar kita yang ternyata memiliki usaha yang sama dengan kita atau memiliki produk yang sama dengan kita. Ini merupakan satu ancaman buat kita yang akan membuat usaha kita atau produk kita itu tidak akan dilirik oleh orang lain. Ancaman inilah yang harus kita atasi dengan cara kita masing-masing. Nah, analisis SWOT inilah yang bisa kita gunakan untuk menganalisis apakah usaha, produk atau kerajinan yang akan kita buat, yang akan kita jalani boleh diterima di kalangan masyarakat. Kita harus menganalisis produk kita supaya benar-benar boleh bersaing dengan produk yang lain di kalangan masyarakat. Selanjutnya, setelah kita menentukan ide dan peluang usaha, kita juga perlu untuk menganalisis sumber daya yang kita butuhkan. Jadi kita menganalisis apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan suatu usaha atau untuk membuat suatu produk atau kerajinan. Dalam menganalisis sumber daya, ada yang dinamakan dengan 6M. 6M inilah yang kita perlukan atau butuhkan untuk membuat suatu produk atau kerajinan atau menjalankan suatu usaha. M yang pertama adalah man. Man di sini diartikan sebagai pekerja atau orang. Artinya orang yang seperti apa yang bisa membuat karya kita atau membuat kerajinan kita atau produk kita, atau orang yang seperti apa yang bisa menjalankan usaha kita. Misalnya kita akan melakukan usaha menjual makanan. Itu berarti orang yang bisa melakukan usaha ini adalah kita perlu orang yang bisa memasak seperti chef dan tukang masak. Ini termasuk pada analisis yang pertama, itu man atau pekerja atau orang. Yang kedua, money atau uang atau modal. Di sini bisa kita tuliskan berapa modal yang kita perlukan untuk membuat suatu kerajinan atau membuat suatu produk atau untuk melakukan suatu usaha. Berapa modal atau uang yang kita perlukan untuk membuat satu item produk. Ini penting analisis ini agar kita bisa mengetahui kemampuan dari kemampuan uang kita. Selanjutnya, material, artinya bahan. Pada tahapan ini atau analisis ini, kita harus merinci bahan-bahan apa saja yang kita perlukan untuk membuat suatu produk atau suatu kerajinan, atau bahan apa saja yang kita bisa gunakan untuk melakukan usaha kita. Selanjutnya yang keempat adalah mesin, artinya mesin.
atau artinya alat. Di sini kita harus merinci alat apa saja yang kita harus gunakan. Misalnya, alat dalam hal ini termasuk gunting, pisau. Jadi mesin di sini artinya adalah semua alat yang bisa memudahkan manusia untuk melakukan suatu kegiatan. Seperti untuk menggunting suatu kertas, kita memerlukan suatu alat yang memudahkan kita, yaitu gunting. Itu berarti gunting termasuk mesin. Ada juga mesin yang lebih canggih. Jadi kita harus mendata mesin apa saja atau alat apa saja yang kita perlukan untuk membuat suatu produk, suatu kerajinan, atau untuk melakukan suatu usaha. Apapun mesin itu perlu kita catat. Ini juga berkaitan dengan orang atau atau pekerja. Jadi orang seperti apa yang bisa menggunakan mesin untuk melakukan usaha kita perlu kita pertimbangkan. Selanjutnya, metode atau dalam hal ini cara kerja. Misalnya ketika kita akan membuat suatu kerajinan atau produk, di sana kita dituntut untuk mengerjakan dengan suatu metode. Misalnya metode mengecat atau metode menggunting, mengelem, atau metode-metode apa saja. Ini penting, harus kita tahu bahwa untuk mengukur apakah benar-benar kita bisa menjalankan usaha kita, supaya usaha kita boleh benar-benar berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah market atau pasar, atau dalam hal ini bisa dikatakan kepada siapa kita akan menjual usaha kita, menjual kerajinan kita atau produk kita. Apakah kepada kalangan orang muda, kalangan orang dewasa, kalangan anak-anak, atau kepada orang lanjut usia? Intinya, market ini adalah kepada siapa kita akan jual usaha atau kerajinan atau produk kita. Ini penting supaya ke depan kita benar-benar tahu kepada siapa tujuan kita membuat suatu usaha ini atau suatu produk ini. Selanjutnya, setelah kita menentukan analisis kebutuhan yang kita gunakan, dalam hal ini kita menggunakan analisis 6M. Selanjutnya kita akan merencanakan administrasi yang perlu kita siapkan ketika kita akan melakukan usaha atau menjalankan suatu usaha. Nah, yang pertama adalah perizinan usaha. Di dalam hal ini, perizinan usaha, surat-surat yang harus kita siapkan yaitu yang pertama surat izin gangguan dan surat izin tempat usaha. Dan yang kedua, surat izin usaha perdagangan yang disingkat SIUP. Surat ini perlu diurus atau perlu diadakan agar supaya ketika kita melakukan suatu usaha, kita membuka suatu usaha di tempat manapun, tidak akan ada terjadi gangguan dari pihak manapun. Dan ataupun kalaupun ada gangguan, kita bisa melaporkannya ke pihak yang berwajib. Yang kedua adalah surat menyurat. Surat menyurat ini disebut juga dengan surat niaga. Nah, jenis-jenisnya ada banyak. Di sini ada 6, yaitu surat permintaan penawaran, yang kedua surat penawaran, yang ketiga surat pemesanan, yang keempat surat pemberitahuan pengiriman barang, yang kelima surat pengaduan, yang keenam surat penerimaan pembayaran. Dalam hal ini, kalau kita membuat suatu usaha, kita perlu untuk membuat suatu surat menyurat, misalnya surat pemberitahuan pengiriman barang. Itu berarti ketika kita akan meminta atau membeli barang, itu perlu surat supaya benar-benar tahu bahwa barang yang kita pesan
sudah sampai di tangan kita. Selanjutnya, yang ketiga adalah pencatat transaksi barang dan jasa. Untuk pencatat transaksi barang dan jasa itu terbagi atas dua jenis, yaitu satu, bukti transaksi intern, dan yang kedua, bukti transaksi ekstern. Yang keempat, pencatat transaksi keuangan. Untuk pencatat transaksi keuangan terdiri 4 item, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas. Ini semua penting ketika kita akan membuat suatu usaha. Yang kelima adalah pajak. Ini penting juga karena ketika kita akan membuat suatu usaha yang akan menempati suatu lahan, pajak ini penting untuk diadakan agar supaya tidak bersenggolan dengan pihak pemerintah. Selanjutnya, dalam perencanaan kita juga harus melihat perencanaan dari pemasaran. Yang pertama, kita harus memahami seni untuk menjual, yaitu kita harus mengingat bahwa sebagai penjual kita tidak hanya menjual produk atau bisnis kita, tapi juga menjual kualitas dari produk kita. Artinya ketika kualitas produk kita baik atau di atas rata-rata, maka berapapun harga yang kita tawarkan kepada pembeli, pasti mereka akan menerima dan akan membeli produk kita. Kemudian, menetapkan harga jual. Untuk menetapkan harga jual ada beberapa pertimbangan yang perlu kita lihat, yaitu biaya bahan baku yang kita gunakan berapa. Kemudian yang kedua, biaya overhead, yang dimaksud adalah administrasi, pengiriman, dan sebagainya. Itu semua memiliki biaya. Dan yang ketiga adalah biaya tenaga kerja. Artinya ketika kita akan mempekerjakan orang lain, itu berarti kita memerlukan biaya tambahan untuk menggaji orang yang kita pekerjakan. Sehingga biaya totalnya adalah penjumlahan dari semua biaya yang kita keluarkan. Nah, ada 3 cara untuk menentukan harga jual, yaitu yang pertama berdasarkan pasar atau disebut market based price. Itu artinya kita melihat harga pasaran untuk produk kita berapa, sehingga kita mengikuti harga pasaran tersebut. Yang kedua itu berdasarkan biaya, artinya mempertimbangkan semua biaya yang kita keluarkan, yaitu 3 biaya yang kita pelajari tadi. Yang ketiga adalah berdasarkan titik impas. Kita bisa gunakan ketiga cara ini untuk menentukan harga jual dari produk atau kerajinan yang kita buat. Selanjutnya yang kita perlu perhatikan juga adalah menganalisis kepuasan dari pelanggan. Nah, untuk menganalisis kepuasan pelanggan ini ada 3 metode yang diberikan, yaitu yang pertama sistem keluhan dan saran. Di sini untuk metode yang pertama ini kita menyediakan berupa formulir isian, kuesioner, uji sampel kepada pelanggan untuk melihat apakah pelanggan puas dengan produk kita atau usaha kita atau kerajinan kita. Kemudian yang kedua adalah survei kepuasan pelanggan secara berkala. Yang ketiga, ghost shopping atau mystery shopper, yaitu dengan cara mempekerjakan orang untuk berpura-pura menjadi pembeli. Menganalisis kepuasan pelanggan ini penting
agar kita bisa mengetahui apakah benar-benar pelanggan kita puas dengan produk kita atau usaha kita, sehingga kita bisa menentukan langkah selanjutnya apakah produk kita bisa dipertahankan atau harus ada perubahan. Selanjutnya, pada perencanaan pemasaran ini kita juga harus tahu promosi yang akan kita gunakan atau yang kita jalankan untuk mengkomunikasikan produk kita. Di sini ada 6 yang bisa kita gunakan atau bisa kita pilih untuk mempromosikan usaha atau produk kita, yaitu yang pertama penjualan personal, artinya kita sendiri yang menjual atau memperkenalkan produk yang akan kita buat, atau menjual kerajinan yang kita buat sendiri. Yang kedua, iklan. Itu berarti kita membuat iklan di koran, di radio, atau di media lainnya seperti televisi, Facebook, dan lain-lain. Yang ketiga adalah promosi penjualan, artinya mempekerjakan orang untuk mempromosikan produk kita. Yang keempat adalah publikasi. Yang kelima, sponsorship. Yang keenam, komunikasi di tempat konsumen. Keenam kegiatan ini bisa kita gunakan untuk mempromosikan usaha, produk, atau kerajinan yang kita buat.